Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviantika dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang A. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Ya, jadi di Indonesia itu kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan perbedaan tersebut diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Qur'an. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Yunus. Nah, di sini ada hadis riwayat dari At-Tirmizi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Nih, itu adalah hadis riwayat dari At-Tirmizi ya. Nah, di sini bagian B, menghindari tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Nah, hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal sehat yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Terkadang permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan yang berbeda. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman itu, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun, dan di era zaman sekarang itu masih banyak perilaku kekerasan di luar sana. Nah, berikut adalah surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man
رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ya, shadaqallahul azim. Ya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, tujuan toleransi. Yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat. 2. Mencegah perpecahan. 3. Menyatukan perbedaan. 4. Meningkatkan perdamaian. Manfaat toleransi. 1. Membangun rasa nasionalisme. 2. Menanamkan rasa persaudaraan. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 4. Mengurangi sifat egois. 5. Mempermudah proses musyawarah. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa toleransi disebut sebagai alat pemersatu bangsa? Nah, jawabannya karena tanpa adanya sebuah toleransi, maka antara umat beragama akan saling menghina dan menyalahkan satu sama lain, sehingga dapat menyulut pertengkaran dan permusuhan. Nah, ciri dan contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Nah, orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Setiap jenis perbedaan yang ada di masyarakat memiliki contoh penerapan sikap toleransi yang berbeda-beda. Berikut contoh-contoh sikap toleransi yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Toleransi beragama. 2. Toleransi budaya. 3. Toleransi berpolitik. 4. Toleransi pergaulan. 5. Toleransi sekolah. 6. Toleransi lingkungan keluarga. 7. Toleransi bermedia sosial. Nah, ya sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.